Sam langsung raya dengan geram. Ia mencengkeram dagunya dengan tangannya kuat. Kau tahu apa yang sudah kau lakukan? Perbuatanmu ini hampir saja mengacaukan semuanya. Kalau kau mati, kau tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Kau memang sialan, gumamnya pada Rea. Rea hanya menatapnya lemah, tatapan pasrah tanpa perlawanan. Tatapan yang tidak menggambarkan sosok Rea sebelumnya yang selalu semangat dan membela dirinya. Ia hanya memiliki kekuatan untuk meneguk ludahnya saja. Kegeraman Sam membuat urat-urat di wajah dan di lengannya itu tampak jelas. Ia juga menggigit giginya, membuat rahangnya itu terlihat semakin tegas, ditambah matanya yang tajam, seperti elang yang akan menghabiskan mangsanya. Atau kau mau diberi pelajaran? Tanya Sam geram. Rea tidak menjawab, ia hanya menatap Sam. Dia sama sekali tidak melawan dan tidak membantah. Rasanya tubuhnya masih lemah, ditambah kamar itu membuatnya teringat akan perbuatan bengis dan kejam yang Sam lakukan padanya malam itu. Malam yang membuat hidup Rea hancur sehancur-hancurnya. Malam yang memporak-porandakan hidupnya. Ia meneguk ludahnya kelak. Sam turun. Entah apa yang membuatnya membatalkan niatnya yang ingin memberi pelajaran pada Rea. Ia langsung berjalan tegap dan meninggalkan kamar itu. Alvan yang duduk di luar kamar heran menatap Sam yang mengambil posisi duduk di hadapannya. Sialan, umpatnya geram. Lu kenapa? Tanya Alvan. Sam menatapnya geram. Lu sembuhin dulu secepatnya. Pernikahan tinggal menghitung hari, ucapnya tegas. Alvan tidak menjawab. Ia masih menatap temannya itu. Ini bukan Sam yang gue kenal. Lu mulai nggak tega kan? Tanyanya tersenyum miring. Apa maksud lo? Tanya Sam bingung. Sudahlah, semoga pernikahanmu lancar, ucap Alvan pula. Ia menepuk bahu Sam. Setelah percobaan bunuh diri yang gagal itu, Rea benar-benar berubah. Ia tidak seperti Rea yang orang-orang kenal lagi. Ia lebih pendiam, tidak banyak bicara, dan juga lebih pasrah pada apapun yang akan terjadi. Pasrah sepasrah-pasrahnya. Sam memberikan rumah pada keluarga Rea. Ia ingin terus meyakinkan keluarga Rea dan juga media bahwa dia benar-benar baik dan tulus. Rea hanya pasrah pada keadaan. Apapun yang terjadi ia terima saja, karena ia pun merasa tidak bisa memperjuangkan apa-apa lagi. Sam dan keluarganya terlalu kuat untuk dirinya yang lemah. Berpura-pura bahagia, hanya itu saja yang harus ia lakukan. Hingga pernikahan mewah pun digelar pada sebuah hotel bintang 5 yang begitu megah. Senyum palsu terus terpajang di wajahnya yang cantik. Begitu juga dengan Sam dan keluarganya. Media juga banyak di sana meliput acara itu untuk menjadi pemberitaan terbaru. Gaun putih panjang yang begitu pas di badan Rea membuatnya terlihat begitu sempurna. Ia digandeng Sam yang berdiri di sebelah kanannya. Pesta yang megah, mewah, pesta luar biasa di mana laki-laki dan wanita-wanita mengidamkannya. Namun sayang, tidak ada yang tahu itu. Semua hanyalah kepalsuan. Rea tidak merasakan arti kebahagiaan lagi dalam hidupnya setelah mengenal laki-laki itu. Lalu apa lagi setelah ini? Rea tidak tahu. Alvan datang mendekati singgasana yang benar-benar seperti kursi raja dan ratu di sebuah istana megah. Ia menyalam dan memeluk Sam, lalu mengucapkan selamat. Ia juga menyalam Rea. Dari sekian tamu yang diundang, tidak ada yang Rea kenal, hanya Alvan. Karena laki-laki itu, dia ingat yang mengobatinya saat ia mencoba bunuh diri. Rea memang tidak mengundang siapapun temannya, tidak mengundang siapapun kenalannya. Semua tamu yang datang ke pesta itu adalah kenalan, rekan, dan sejawat keluarga Winston. Lagi pula ia tidak perlu berbangga untuk mengundang teman dan kenalannya, sedangkan hati dan batinnya tersiksa dan hidupnya sudah
neraka dunia. Selamat, ucap Alvan tersenyum pada Rea. Rea pun membalas senyumnya singkat dan mengangguk. Alvan melirik Sam saat ia menyalam Rea. Sam pun menatapnya tajam. Karena hanya Alvan satu-satunya orang yang bukan keluarganya yang tahu apa yang sebenarnya berlaku. Usai pernikahan megah itu berakhir, Sam dan Rea pun memasuki kamar pengantin yang juga masih berada di hotel itu, tepatnya di lantai 25. Malam pertama yang seharusnya malam kebahagiaan untuk pengantin justru tidak dengan Rea. Kapan kau akan menceraikanku? Sebuah pertanyaan langsung Rea lontarkan setelah mereka sampai di kamar pengantin itu. Sam tertawa tanggung dan menyeringai. Kekejaman di wajahnya itu memang benar-benar tidak bisa hilang lagi dari pandangan Rea. Kau terlalu polos karena baru mempertanyakan itu sekarang, jawab Sam dengan nada meledek Rea. Aku sudah bilang, aku ingin kau meralat perjanjian itu, ucap Rea. Tapi terlambat, kau jalani saja dulu balasanmu ini, gumam Sam lagi. Balasan apa lagi? Kau sudah menang, kau sudah menjalankan rencanamu, dan aku sudah mengikuti semua maumu. Sekarang aku hanya ingin tahu kapan ini semua berakhir, kapan pernikahan ini bercerai, tanya Rea. Sam terdiam. Ia mengabaikan pertanyaan Rea. Ia duduk di sebuah sofa di sana dan mengangkat kakinya enteng. Ia menatap Rea yang berdiri dari posisinya itu. Ia menggosok dagunya. Sampai aku menemukan skenario baru agar dipercaya Rea nanti, yang terlihat salah adalah dirimu, jawabnya semakin enteng. Rea tidak memberikan ekspresi apapun. Baginya apapun caranya dan bagaimanapun jalannya, seburuk apapun skenario Sam nantinya, itu tetaplah pilihan terbaik agar bisa bercerai dan lepas dari laki-laki iblis yang sudah menjadi suaminya itu. Lagi pula ia juga sudah terlalu dinilai buruk oleh orang banyak karena dianggap menjual nyawa ayahnya sendiri. Lalu apalagi pembelaan yang bisa ia dapatkan untuk menang dari fitnahan Sam nantinya? Tidak ada. Sam justru heran melihat Rea yang tidak beraksi pada apa yang dia ucapkan. Wanita itu justru berjalan dan abai pada ucapannya. Ia mendekati meja rias dan mulai membuka riasan di kepalanya. Tiba-tiba handphone Sam berbunyi. Ada Wilona di sana. Ia pun langsung mengangkatnya. Halo sayang, sapa Sam mengangkat panggilan kekasihnya. Hubungan mereka sudah berjalan 2 tahun. Puas kamu sudah menikah dengannya. Kamu benar-benar menikah dengannya. Kamu gila Sam. Kamu nggak memikirkan perasaanku, pekik Wilona frustasi dan marah di balik panggilan itu. Wilona, tenang. Kamu tenang dulu. Kan aku sudah jelasin semua sama kamu. Kalau ini semua hanya rencana. Gak ada cara yang lebih baik lagi selain menikahinya untuk membuat nama keluargaku kembali baik, jelas Sam. Rea menoleh ke belakang menatap Sam setelah apa yang ia dengar. Laki-laki iblis itu bahkan tega mengkhianati kekasihnya untuk pernikahan pura-pura demi kepentingan nama baik keluarganya. Benar-benar tidak punya hati. Kamu gak perlu khawatir, semua akan baik-baik saja. Hubungan kita akan baik-baik saja. Gak akan ada yang berubah dari pernikahan ini, jelas Sam mencoba memberi pengertian pada Wilona. Kamu yakin Sam? Kamu janji? Bentak Wilona. Iya sayang, balas Sam. Rea menggeleng. Ia semakin tidak tahu apa lagi yang harus ia hadapi setelah ini. Diperkaos, dihina, diancam, direndahkan, lalu apa lagi? Sembari melepas mahkota dan hiasan di kepalanya itu, ia memikirkan sesuatu. Kalau dengan melawan ia tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan, maka ia harus memiliki sesuatu untuk bisa membuat Sam takluk padanya. Aku takut kamu akan jatuh cinta dengan istri pura-puramu itu. Kalau sampai itu terjadi, awas saja, ancam Wilona. Sam terkekeh.
Aku nggak akan mungkin jatuh cinta padanya. Wanita sialan itu sudah terlalu membuatku sibuk dan harus melakukan ini semua, jawab Sam geram. Ia pun melirik Reyah di meja rias. Mendengar penghinaan Sam itu membuat Reyah nekat untuk memutuskan suatu ide. Dia harus membuat Sam jatuh cinta padanya. Itu adalah cara yang mungkin bisa dia usahakan untuk membuat perlawanan dan perlindungan. Seolah Sam tidak melakukan apapun pada Rhea tadi malam. Ia terlihat kembali dingin dan menakutkan. Namun Rhea lagi-lagi menepi semua ketakutan itu. Dengan beraninya, Rhea menoleh lembut pada Sam yang tengah menyetir. 4 kali digilai oleh Sam membuat Rhea tersenyum sinis mengingatnya. Bukan karena ia bahagia karena sudah menjadi pengantin yang digilai oleh suaminya, tapi karena ia yakin dengan itu ia akan perlahan bisa memperdaya Sam. Rhea menghembuskan nafas pelan. Sam tidak bergeming, tatapannya itu fokus ke depan, walau sebenarnya ekor matanya tahu kalau Rhea sedang menatapnya. Karena tidak tahan ditatap oleh Rhea terus-terusan, akhirnya ia membuka suara. Apa maksudmu melihatku seperti itu? Tanya Sam tanpa menoleh menatap Rhea. Rhea tidak menjawab. Ia mengalihkan pandangannya ke depan dan kediamannya itu membuat Sam semakin heran. Sampai mereka tiba di rumah, Rhea mencuri waktu untuk menarik nafas panjang lalu membuangnya perlahan. Ia berharap ia akan memiliki kekuatan untuk bisa bertahan hidup di rumah itu. Ma, Pa, sapa Sam pada Natania dan Edwin. Akhirnya semua selesai sayang. Terima kasih sudah menjadi anak yang cerdas. Puji Natania membelai pipi Sam. Ia bahkan memeluknya. Kemudian ia menatap Rhea dengan tatapan bengis. Selamat datang di keluarga Winston, Rhea. Aku harap kamu gak besar kepala karena sudah diangkat menjadi keluarga oleh keluarga yang kaya raya, ucapnya mematikan. Rhea sebetulnya ingin membantah, ingin berontak, dan ingin mengingatkan kembali bahwa dia adalah korban. Ayahnya meninggal akibat anak mereka, dan sekarang mudahnya mereka mengatakan kalau Rhea diangkat oleh mereka. Sam tidak memberi respon apapun atas ucapan ibunya itu pada Rhea, tidak membela dan juga tidak menyalahkan. Aku bawa dia ke kamar dulu, Ma, ucap Sam. Kamu yakin membawa dia ke kamarmu? Biarpun dia istrimu, gak seharusnya kamu membawanya ke kamarmu, Sam, tegur Natania mengingatkan. Aku gak bisa percaya sepenuhnya pada pekerja-pekerja di rumah ini, Ma. Kalau sampai ada yang bocor dan mengatakan istri seorang Sam ditempatkan di kamar pembantu, masalah akan semakin runyam nantinya. Jelas, Sam. Papa rasa betul juga, tapi kamu harus hati-hati, Sam, ucap Edwin pula melirik Rhea yang sejak tadi hanyalah diam. Sam menatap Rhea. Wanita itu benar-benar tidak ada perlawanan sekarang. Lalu ia mengangguk pada ayahnya. Rhea melangkah menaiki tangga mengejar langkah Sam yang begitu lebar dan cepat membuatnya tertinggal. Saat Sam sudah sampai di anak tangga teratas, ia menoleh ke belakang dan melihat Rhea melangkah perlahan memegangi pegangan tangga serta merapatkan kedua kakinya. Ia bahkan sedikit. Sam berdiri menunggu Rhea di anak tangga terakhir itu tanpa ada niat untuk membantu, memapah apalagi menggendongnya, padahal dia tahu apa yang sedang Rhea rasakan karena ulahnya. Saat Rhea sudah sampai di anak tangga terakhir, ia berdiri di sebelah Sam dan Sam merapatkan dirinya. Kau kesusahan berjalan itu semua karena ulahmu sendiri, gumamnya. Rhea menatap Sam dari jarak yang dekat itu. Awalnya ia tidak menjawab sampai mereka sudah jalan beriringan untuk menuju kamar Sam. Barulah ia membuka suara untuk meresponnya. Artinya, aku berhasil menggoda dan menyenangkan suamiku, kan? Tanyanya. Sam tidak menjawab. Wajahnya menjadi dingin dan sorot matanya itu menjadi tajam. Ia menarik lengan Rhea untuk cepat sampai di kamarnya.
Tuan, sapa salah satu asisten yang membawa vakum cleaner yang berpapasan dengan mereka. Namun Sam tidak menyahuti. Sampai mereka di kamar Sam, ia langsung menarik Raya cepat, menghentaknya dan langsung menutup pintu. Ia mengurung Raya dengan kedua lengannya ke pintu yang sudah tertutup itu. Kau dengar Raya Ayunda Fradela, bukan berarti aku akan bisa kau berdaya dan aku senang begitu saja sudah menyiksamu, gumamnya. Raya menelan ludahnya, menatap sorot mata yang tajam itu, sementara matanya berkedip lembut dan tidak takut dengan ucapan itu. Sam langsung berdecak kesal dan membalik tubuh. Kau dengar ini kamarku, aku tidak akan memperhitungkan kehadiranmu di sini. Tidak ada barang yang boleh berpindah dari tempatnya dan kau tidak boleh tidur di kasurku. Jelas Sam mengalihkan ucapannya sebelumnya. Raya tidak menjawab. Apa sekarang kau bisu Raya? Gumam Sam yang emosi karena tidak ada sahutan dari Raya. Di mana dirimu yang kemarin sanggup mengancam dan melawanku? Tanyanya lagi, masih tidak ada jawaban. Jawab! Bentak Sam. Ia kembali mencengkram dagu Raya. Namun entah kenapa sorot mata itu membuatnya langsung melepasnya. Tiba-tiba saja ia teringat kegilaannya tadi malam. Sial, umpatnya. Ia membelakangi Raya. Kemarin aku masih orang lain yang juga baru mengenalmu, tapi sekarang aku istrimu. Bukankah seorang istri tidak boleh berbicara kasar dan membentak, apalagi mengancam suaminya? Tanya Raya. Sam tertawa sinis. Oh, jadi sekarang kau mulai pintar. Kau bermain seolah kau begitu lembut untuk bisa mendapat belas kasihku, geramnya. Raya menggeleng. Aku hanya ingat pesan ayahku. Semasa hidupnya ia pernah berpesan, kalau aku atau adikku sudah menikah, kami harus menjaga sikap kami di depan suami, apalagi harga dirinya. Jelasnya. Sam terdiam, lalu ia mengambil handphonenya. Ia menunjukkan video saat ia melakukan hal bejat itu pada Raya. Perhatikan baik-baik, aku menghapusnya. Jelasnya. Raya menatap video itu. Kau tidak perlu susah payah menggodaku agar aku menghapus video ini. Aku sudah menghapusnya, ucap Sam. Kau memang tidak perlu lagi menonton video itu karena aku sudah ada bersamamu sekarang, kapanpun kau mau, ucap Raya berani. Sam memicingkan mata. Ia mengangguk dengan tatapan kejamnya. Kau akan menyesal sudah mengucapkan kalimat itu. Jangan salahkan aku kalau aku tiba-tiba memanfaatkanmu kapanpun aku mau, gumamnya. Raya tidak memberikan respon takut. Bukan memanfaatkanku Sam, tapi memang sudah menjadi hakmu sebagai suami. Malah ia menjawab dengan terus menyebutkan status pernikahan mereka. Terserah apapun katamu, nikmati saja dulu sampai aku mendapatkan waktu terbaik untuk mengakhiri ini semua, gumam Sam.